Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. 2, 3. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Shalom. Pada hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada tahun 2020 di awal masa pandemi, begitu banyak berita tentang COVID yang diberitakan, baik dari jumlah kenaikan, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh. Sebagai tenaga medis, saya pun merasa takut bila terpapar, karena hampir semua media memberitakan keganasan COVID. Saya terpapar pertama kali, kalau tidak salah itu pada bulan Juni 2020. Yang saya rasakan, saya sempat diare dan tidak bisa merasakan makanan. Kami terpapar pada saat itu ada 7 orang di unit hemodialisis Rumah Sakit William Booth, dan hasil pertama PCR saya adalah negatif. Dan pada waktu itu, hasil harus dibawa ke Jakarta karena masih minim peralatan PCR. Pada waktu tahun 2020, boleh kembali bekerja bila hasil pemeriksaan PCR sudah 2 kali negatif. Dan ternyata hasil yang kedua, saya positif COVID. Sempat menangis dan takut kepada kabit keperawatan saya, karena berita di media membuat saya takut. Namun, beliau mengatakan, udah gak usah nangis, di sana paling cuma 4 hari aja. Lalu saya disuruh siap-siap untuk pergi ke Indrapura untuk menjalani isolasi di sana. Pada waktu saya di sana, kebanyakan tenaga medis. Sampai ada satu teman menceritakan bahwa IGD mereka tutup karena semuanya berada di Indrapura. Waktu tes PCR pertama di hari kedua saya di Indrapura, hasil saya masih tetap positif dan saya belum diizinkan pulang. Sempat takut karena ada satu pasien yang sama-sama tenaga medis. Sudah 2 minggu di sana dan SP2-nya turun. Dan dia pun dirujuk ke Sutomo. Saya mengingat kata dosen saya, katanya kalau terpapar virus atau pilek pada zaman waktu itu, cukup minum vitamin C, istirahat yang cukup. Beliau mengatakan hal tersebut. Sekarang beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi, setiap hari kegiatan saya setelah melakukan PCR pertama di Indrapura, setiap pagi saya membaca ayat mas dan berdoa. Lalu bila makanan tiba, karena makanan ditaruh di depan pagar bagian dalam, jadi kami harus mengambil sesuai kamar kami masing-masing. Jadi saya makan, lalu minum vitamin. Setiap saya buang air kecil, saya akan segera mengambil air minum lagi. Saya kurang senang dengan air hangat, namun saya memaksa untuk minum air hangat pada saat di Indrapura. Lalu pada jam 10, saya mengikuti senam. Sempat bosan berada di sana karena hanya handphone hiburan dan tidak bisa kemana-mana. Saya bersyukur selama saya berada di Indrapura di masa isolasi saya tidak mengalami keluhan.
dan saya bersyukur mendapatkan tempat yang nyaman. Kamar hanya isi 2 dan ada kamar mandi di dalam. Tidak seperti teman-teman mungkin yang merasakan tenda. Saya bersyukur Tuhan sudah mengatur semuanya, mengatur orang-orang yang baik pada saat saya berada di Indrapura. Pada hari ke-7, saya mendapatkan hasil negatif. Meskipun pada hari terakhir, SpO2 saya jadi 90. Saya juga kaget kok 90, padahal saya tidak merasakan sesak. Sampai saya disuruh ke tenda perawat yang berada di Indrapura, saya sampai deg-degan. Bisa-bisa saya nggak pulang, karena memakai alat SPO 33 kalau nggak salah waktu itu. SPO saya tetap seperti itu. Ternyata alat mereka yang kurang mendeteksi dengan baik. Dan pada hari itu, pada jam 3 sore, saya diizinkan pulang dijemput oleh ambulan rumah sakit. Pada gelombang ketiga pun, ternyata saya juga terpapar. Tidak bisa dihindari, karena saya juga tenaga medis dan kadang merawat pasien dengan COVID. Saya bersyukur kepada Tuhan, dengan perkenanannya saya hanya mengalami keluhan ringan, hanya nyeri tenggorokan, dan semua itu karena kemurahan Tuhan. Selama saya terpapar COVID, saya tidak sampai opname dan tidak mengalami keluhan yang berat. Saya berterima kasih juga untuk dukungan dari Opsir Pemimpin Mayor Ndoro beserta Ibu, serta kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat di dalam kehidupan mereka. Demikian kesaksian saya, biarlah kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur.